Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik peserta PLS SMK Karyaguna Bakti 1 Kota Bekasi tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan Akbar, di sini saya Akbar Satria selaku MC pada acara podcast kali ini dengan bersama bintang tamu kita yaitu yang terhormat Bapak Jejen Zainal Arifin SAG. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat Pak? Alhamdulillah. Mas Akbar Kesibukan? gimana, sehat? Alhamdulillah sehat banget Pak. Gimana anak-anak calon siswa SMK Karyaguna Bakti 1 sehat semuanya? Insya Allah sehat, Oke, amin. semuanya mudah-mudahan selalu sehat. Senat saya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting mudah-mudahan kita semuanya tetap terapkan protokol kesehatan biar sehat selalu. Nah, mungkin teman-teman di rumah penasaran nih Pak, kesibukan Bapak selama pandemi ini ngapain aja sih Pak? Kesibukan saya selama pandemi sama seperti hari biasa. Saya punya tugas mengajar ya, mengajar, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang lain yang terkait dengan sesuai dengan tugas dan pokok sesuai dengan jabatan saya. Seperti itu. Nah Pak, mungkin adik-adik teman-teman semua di rumah penasaran, kenapa sih setiap di seluruh daerah itu ada yang namanya tata tertib? Nah, pandangan Bapak mengenai tata tertib itu seperti apa Pak? Aturan itu, tata tertib ya, aturan dan tata tertib itu adalah sesuatu hal yang harus ada di semua lini. Benar ya Pak. Jadi tidak mungkin ada suatu organisasi atau suatu tempat yang tidak memiliki aturan. Iya. Karena aturan itu dibuat untuk mengatur sendi-sendi kehidupan yang ada di lingkungan. Nah, kalau kita bicara keluarga, tentu punya aturan keluarga. Bicara satu rumah, tentu punya aturan di satu rumah tersebut. Yang mungkin ada persamaan, tapi ada juga perbedaan di satu rumah yang satu dengan satu rumah yang lain. Oleh karena itu perlu adanya penjelasan secara rinci tentang aturan tersebut. Iya benar. Artinya semua tempat, semua wilayah, semua instansi, semua daerah pasti memiliki aturan dan tata tertib. Nah Pak, mengenai aturan dan tata tertib itu yang paling krusial dalam setiap aturan ataupun tata tertib yang ada itu apa ya Pak? Pertama ada yang namanya hukum, itu pasti ada aturan, tentu ada stimulus, ada respon, ada konsekuensi, itu yang paling penting. Benar. Saya bicara yang agak jauh dulu. Allah itu menciptakan dua hal, kebaikan dan keburukan. Bicara tentang kebaikan, juga bicara tentang keburukan. Dan adilnya Allah, tentu Allah siapkan dua tempat dari konsekuensi dua hal tersebut. Iya Pak. Yaitu Allah siapkan surga, Allah siapkan neraka. Oh iya. Nah, dengan menciptakan surga dan neraka, itu letak adilnya Allah. Manakala seseorang mentaati aturan Allah, berarti Allah siapkan surga. Dan manakala seseorang tidak mau mengikuti aturan Allah, berarti dia akan masuk ke dalam neraka yang sudah disiapkan. Nah, itu dalam konteks yang luas. Nah, dalam konteks yang spesifik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan suatu instansi, tentu ada aturannya, ada rule of the game-nya, ada aturan main. Kan nggak mungkin. Bagaimana halnya kalau suatu tempat, suatu kawasan tanpa ada rule of the game-nya? Kalau kacau jadi apa ya? Kacau banget. Iya. Kan gitu. Makanya aturan itu dibuat adalah untuk menertibkan, untuk mengatur. Makanya aturan. Jadi untuk mengatur seluruh sendi kehidupan. Kan jadi mutlak harus dimanapun kita berada nggak bisa lepas dari aturan. Tadi Bapak bilang di sekolah. Nah, ciri khas ataupun yang ada di SMK KGB 1 ini aturannya seperti apa Pak? Nah ini menarik untuk lebih kita pahami bersama. Benar ini. Tentang aturan ya. Iya. Aturan. Khususnya di SMK KGB 1 Pak. KGB 1 ya. Di Karyaguna Bakti 1 itu termasuk sekolah yang diperhitungkan terutama dalam hal penegakan disiplin. Masuk dalam penegakan aturannya. Dan kalau bicara apa sebenarnya aturan yang ada di SMK Karyaguna Bakti 1, ya menyangkut semua sendi kehidupan. Misalnya ketika belajar ada aturannya ketika belajar. Ketika masuk kelas ada aturannya ketika masuk kelas.
Sekarang kan kondisi daring nih. Iya, daring. Ketika pelaksanaan daring juga ada aturannya, Benar. ada tata tertibnya. Iya, iya. Dalam hal pakaian tentu harus ada aturannya. Dalam hal penampilan harus ada aturannya. Dan ketika penerapan aturan itu dilakukan, itu semata-mata bukan untuk menghukum seseorang, tapi untuk menegakkan aturan itu sendiri. Aturan atau keadilan itu Pak ya? Betul. Oh Karena iya, iya. kalau aturan itu tidak ditegakkan, ya nanti akan berdampak suatu kedoliman yang terjadi. Kedoliman. Sehingga buat apa ada surga dan neraka kalau memang tidak diterapkan? Buat apa ada hukuman dan stimulus tadi kalau memang tidak diterapkan? Iya, benar. Sehingga kalau bicara aturan sekolah, ya pasti ada aturan sekolah. Nah, tinggal menyangkut yang mana yang mau kita pelajari, yang mana yang mau kita bahas, kan gitu. Iya, iya, iya. Nanti Mas Akbar mau pembahasan yang mana dulu nih tentang aturan sekolah? Iya, tentang aturan sekolah Pak. Baru nanti kita ke umumnya, ke global. Dari sisi belajar, dari sisi pakaian, dari sisi penampilan, atau dari sisi apa? Kayaknya sih yang paling menarik itu dari sisi pakaian dulu Pak, penampilan. Soalnya kan Yang kita paling lihat dari penting, penampilan. Yang paling penting ketika pakaian itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan. Dalam hal pakaian misalnya, kita bicara situasi normal terlebih dahulu. Iya, Pak. Dalam situasi normal, pertama ada pakaian seragam putih-putih. Nah, itu diterapkan pada hari Senin. Ada pakaian putih abu, itu diterapkan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan ada pakai batik dan bawahnya abu. Nah, itu diterapkan pada hari Jumat. Dan ada pakaian pramuka, itu diterapkan pada hari Sabtu. Nah, kemudian bagaimana dengan di bengkel? Atau bagaimana dengan di laboratorium? Bagaimana dengan di lapangan? Itu pun tentu ada pakaian sesuai aturannya. Iya, iya. Kalau di tempat olahraga otomatis pakaian olahraga. Nah, SMK Sunan Bakti 1 juga ada pakaian olahraga. Kemudian pakaian di bengkel atau di laboratorium itu juga ada wearpack. Iya, iya, wearpack. Kita juga punya wearpack. Sekarang coba bayangkan, kalau di lapangan olahraga kita menggunakan pakai wearpack, apakah itu sesuai aturan nggak? Iya, tidak. Walaupun sama-sama baju KGB, walaupun sama-sama baju yang ada merek KGB-nya, tapi itu bukan pada tempatnya. Tidak memenuhi SOP-nya ya Pak ya, Tidak standar SOP. operasionalnya. Iya, jadi iya. kalau bahasa sederhananya, penempatannya harus pas. Ya? Iya, iya. Nah, bagaimana mungkin ketika sedang di laboratorium menggunakan baju olahraga? Aduh, salah lagi, gitu. salah banget, Artinya, krusial banget itu Pak. Artinya aturan itu dibuat disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Nah, Iya. itu dari sisi pakaian. Nah, pakaiannya seperti apa? Putih-putihnya yang standar saja, yang standar nasional. Kalau misalkan perempuan yang pakai menggunakan rok panjang, tidak terlalu ketat, celananya pun mungkin tidak terlalu ketat. Kan sekarang ada model celana pinsil, tahu nggak? Iya, tahu banget itu Pak. Celana pinsil zaman-zaman sekarang banyak banget itu. Celana yang Masya Allah ya. Jadi kenapa saya bilang Masya Allah? Terlalu. Jadi masukinnya aja mesti pakai plastik Pak. Plastik kan? Iya. Jadi ketika dimasukin pakai plastik, mohon maaf nih bahasa kasarnya nih, mau kentut aja kagak bisa balik lagi. Karena saking rapetnya kan gitu. Iya, iya. Sulit ini, banget Pak emang saya sampaikan. Artinya itu hal yang tidak itu hal yang tidak wajar kan berarti. Ya yang standar saja, celana yang standar, baju pun yang standar. Ada juga kan baju anak SD dipakai baju SMK. Jadi terlalu kecil digunakan kan itu juga tidak sesuai dengan tempatnya. Jadi dari sisi pakaian pun tentu ada aturannya yang harus dipenuhi. Benar. Jadi tempatnya harus pas, situasinya harus pas, dalam kondisi apa harus pas, dan ukuran dan pakaiannya pun harus sesuai dan standar. Dan harus memenuhi dengan sesuai waktu ya Pak ya, penyesuaian waktunya. Betul, itu mutlak harus diperlukan. Iya. Terus Pak kalau dari segi pembelajaran itu seperti apa Pak? Baik yang normal di offline ataupun di online Pak? Oke. Bicara tentang tata tertib tentu bukan hanya mengatur pakaian. Juga mengatur tentang tata krama, tentang akhlak, ya, tentang karakter, tentang sifat. Nah, ketika kita bicara situasi normal dulu, ketika proses tatap muka, pembelajaran, kan berarti ada
bagaimana etika, tata krama, akhlak ketika kita mulai belajar, Iya. kan gitu. Ketika masuk jam belajar, itu kan ada aturannya. Misalkan kalau di situasi tatap muka biasa normal kita masuk jam 6.50, masuk agak dipercepat 10 menit untuk menghindari kemacetan. Kemudian pulangnya disesuaikan dengan jadwal. Nah, itu dari sisi waktu. Ketika sedang jam pelajaran tidak boleh ada yang meninggalkan jam pelajaran tanpa seizin dari Iya. gurunya. Iya. Soalnya banyak kan kejadian tidak boleh Pak, ya. bolos. Iya, bolos. Nah, ini penting nih. Banyak kejadian ini. Jangan Tidak sampai patut. bolos. Kemudian tidak boleh ada di kantin selama kegiatan proses pembelajaran. Nah, ini penting juga untuk disampaikan. Jangan sampai ketika belajar bukan malah di kelas, tapi iya. malah di di WC, WC atau di kantin ya Pak ya. Aduh. kan gitu. Nah, ini perlu juga untuk dipahami tentang kegiatan proses pembelajaran. Iya. Jadi ikutin sesuai dengan jadwal, ikutin sesuai dengan waktu, dan ikutin sesuai dengan pelajaran yang ada di dalam kelas tersebut. Nah Pak, maaf dipotong. Ya. Tadi mengenai aturan pakaian. Nah dari segi pakaian pun juga ada penampilannya Pak ya. Nah kalau standar rambut di SMK KGB 1 itu gimana Pak? Ini menarik ini. Iya. Kalau bicara rambut ini, sebenarnya KGB 1 itu sederhana. Ikutin aturan rambut yang pendek, cepak, rapi, oke. Gitu. Silahkan model mau gimana, mau model A, B, C, D, yang penting pendek, dicepak. Kalau misalkan ada pendek tapi pakai jalan kutu, tau nggak? Jalan kutu. Oh, skin istilahnya. Skin. Iya, di skin ya Pak. Apa namanya? Ini anak-anak ini pasti tahu nih. Kalau yang dibikin jalan itu di mohak. Oh ya, mohak. Di mohak. Ya. Itu nggak boleh. Ada pendek tapi rambutnya diwarnain. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini sekolah. Iya. Nah, iya Pak. Bukan di sekolah. Kemudian dari sisi rambut tidak boleh panjang. Kalau bagi laki-laki ukuran 1, 2. Makanya saya selalu bilang gini. Saya biasa suka bikin komitmen dengan anak-anak. Komitmennya gini. Apa tuh Pak? Seandainya saya akan memotong rambut kalian karena sesuai dengan aturan. Karena rambutnya panjang. Iya. Konsekuensinya kalau saya rambutnya panjang, silakan kalian potong di lapangan sekalipun. Ini deal nih Pak, kayak gini Pak. Deal, saya dari dulu begitu. Makanya rambut saya dari dulu alhamdulillah nggak pernah mau panjang. Karena saya selalu ingin komitmen dengan diri saya. Nah, sehingga rambut pun harus rapi. Itu bagi laki-laki. Nah, bagaimana bagi perempuan? Kan tidak kelihatan. Iya Pak. Bagi perempuan pun terlihat ataupun tidak terlihat, rambutnya pun harus rapi. Jangan sampai ada perempuan mentang-mentang nggak kelihatan diwarnain bule. Iya benar. Ya, mukanya muka Jawa tapi berpenampilan seperti orang Inggris. Jadi kan Jawa Inggris kan. Gaya-gayaan Pak ya. Jadi bahasa-bahasa. Nah, itu juga harus dihindarin kan, hal-hal seperti itu. Jadi biasa saja penampilan rambut yang rapi, yang sopan. Perempuan juga sama, kalau pakai kerudung menggunakan kerudung yang sesuai dengan sekolah. Kemudian kalau tidak menggunakan kerudung ya mangga, yang penting rapi. Nah Pak, maaf, tadi kan kita membicarakan tentang aturan mengenai tata tertib. Pasti dalam setiap itu ada konsekuensinya Pak ya. Nah bagi para peserta nih PLS SMK KGB 1 khususnya, apabila mereka melanggar aturan, konsekuensinya seperti apa tuh Pak? Atau sanksinya? Sekolah ini tentu ada aturan, dan aturan pun harus bijak menurut saya. Jangan juga serta-merta menegakkan aturan terlalu kaku sehingga semua yang rambut panjang, semua yang tidak sesuai aturan babat habis. Aduh. Enggak lah, enggak begitulah. Kita punya aturannya. Aturannya diberlakukan untuk semuanya, dan tentu ketika ada seseorang yang melanggar, kalau saya biasanya gini, pertama diingetin dulu, Mas, rambutnya udah panjang. Bikin kesepakatannya Mas, kalau seandainya nanti rambutnya masih panjang, mohon maaf nanti saya yang potong. Kalau masih enggak juga, Mas saya potong dulu sedikit ya. Masih enggak direping juga, Mas mohon maaf ya, saya akan potong rambut walaupun saya bukan tukang cukur. Jadi tidak akan rapi kalau kita yang motong. Kan gitu. Jadi kalau mau rapi ya potong, silahkan
di mana? Heeh. Di tempat cukur. Jangan jangan guru disuruh motong rambut. Mm-mm. Karena kalau guru disuruh motong rambut ya konsekuensinya nggak bakal rapi. Karena guru bukan tukang cukur Iya kan. iya iya. Gitu. Benar. Walaupun gratis kan gitu. Iya Kalau mau benar. gratisan ya itu resikonya nggak rapi. Iya. Nah Pak, aturan dari tadi kita membicarakan aturan tentang siswa. Nah, selain itu ada aturan juga nggak sih Pak untuk guru-guru ataupun karyawan di sekolah SMK KGB 1 khususnya? Oke, pertanyaan bagus ini. Aturan yang kita bahas adalah aturan yang berlaku bagi siswa. Siswa. Bagaimana dengan aturan dengan guru? Aturan dengan guru ada yang disebut dengan kode etik guru. Kode etik nih. Dan bisa dengan kode etik tentu ada aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah Iya iya. untuk Bapak dan Ibu guru. Iya. Nah, kalau untuk siswa ya aturan tata tertib siswa. Nah, kalau apakah ini berlaku buat semua? Ya, berlaku buat semua. Kalau memang dalam kode etik tersebut juga memang dicantumkan dan diinginkan. Tapi kan setidaknya ada istilah bagaimana mengajarkan sesuatu kalau dia sendiri tidak memberikan contoh. Oh iya. Makanya lebih kan Istilahnya- ibda bin nafsi. Lebih baik kita memberikan contoh Terlebih dahulu baru memberikan. yang lain. Oh iya. Sekarang gini, coba Akbar bayangkan, kalau saya motong rambut anak-anak, sementara rambut saya panjang, anak-anak protes nggak? Protes Pak. Protes lah. Iya proses. Oh itu Kan wajar kalau aja. saya potong rambut anak-anak dan potongan rambut saya pendek, saya yang protes, Iya iya. ya kan? Iya Itu Pak. sederhananya seperti Iya itu. iya. Itu contohnya Pak Itu ya. contoh yang sederhana. Benar-benar. Nah, tadi ada konsekuensi. Nah, otomatis ini ada reward atau hadiah nggak Pak yang diterima oleh para peserta nih yang taat dengan aturan, dengan yang mengikuti seluruh tata tertib itu ada rewardnya nggak Pak? Cakep. Jadi ada sanksi, ada rewardnya. Apa Benar. rewardnya? Di rapot itu jangan lupa nilai itu ada nilai afektif, kognitif, psikomotor. Ada nilai sikap di situ. Oh, ada sih. Iya iya Pak. Akhlak kan di situ. Iya iya. Salah satu nilai akhlaknya yang diterapkan adalah attitude-nya. Heeh. Salah satu penilai attitude apa dari apa? Penampilan. Dari akhlak. Dari tidak ada kasus kan? Iya Pak. Nah, itu konsekuensinya. Kalau seseorang tidak ada ulah di sekolah, relatif selalu taat terhadap aturan, nilai akhlaknya pun insya Allah baik. Aman insya Allah Pak ya. Aman tuh. Aduh. Sekarang bagaimana mungkin seseorang yang kelakuannya tanda petik setiap hari melanggar aturan, tidak pernah taat sama guru, nilainya bagus. Iya iya. Itu kan berarti tidak adil. Iya tidak adil Pak. Guru juga pasti lebih bijak ketika memberikan penilaian karena memang ini sangat dipengaruhi oleh siswa tersebut dalam penegakan aturan. Kesimpulan sederhananya kan gini, ikutin aturan selamat. Tapi kalau tidak mengikuti aturan maka ada konsekuensi. Iya, itu yang terjadi kan. Nah, itu buat teman-teman yang di rumah yang menyaksikan video ini, bahwa setiap aturan itu ada konsekuensinya. Ya pasti kita nggak mau kita alami kan. Nah tapi ada rewardnya nih buat kita nih. Jadi kita supaya mendapatkan reward itu kita harus taat ya Pak ya, dengan aturannya Pak. Taati aturan, selalu menjaga sikap, attitude juga tetap dijaga. Insya Allah aman. Aman insya Allah. Nilai rapot pun aman ya Pak ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah. Mengenai kasus Pak, saya mau tanya nih. Selama di SMK KGB 1 Bapak mengajar berkiprah di SMK KGB 1, kasus yang paling sering Bapak tangani itu apa Pak? Dari anak-anak. Kalau saya kasus di SMK KGB ini saya bagi 3. Ada kasus yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Oh, ada kategorinya Pak ya? Ada lah. Ada kategori ringan, kategori sedang, kategori berat. Kalau kategori ringan itu biasa pelanggaran yang kecil. Misalnya lagi belajar bercanda, atau misalkan terlambat 1 atau 2 menit, kemudian ya pelanggaran buang sampah sembarangan, itu yang ringan. Iya, Pak. Ada sedang, misalkan merokok, kemudian merokok, kemudian mengajak orang untuk bolos dan seterusnya. Sedang. Ada kasus berat. Apa tuh Pak? Kalau sudah tawuran, kalau sudah narkoba, itu kasusnya berat. Maka prosesnya pun bukan hanya di sekolah, tapi prosesnya pun adalah di pihak yang berwajib. Dalam hal ini ditangani sama polisi. Harapan saya mudah-mudahan di KGB
tidak ada kasus-kasus yang Amin, insya Allah, insya Allah. yang akan mencoreng nama baik dirinya sendiri Heeh. dan nama baik orang lain. Benar-benar. Ini akan menyulitkan buat adik-adik juga nih yang di rumah ya Pak ya, buat Betul. teman-teman semua. Nah, teman-teman, di sini kita sudah banyak membahas tentang aturan dan tata tertib dengan Bapak Jejen Zainal Arifin SAG. Nah, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan dan diaplikasikan apabila sudah masuk di SMK Karaguna Bakti 1 Kota Bekasi ya Pak. Dan Nah. kelihatannya nih anak-anak nih kelihatan anak-anak soleh-soleh nih. Amin insya Allah Pak, Ya, benar-benar. anak-anak Anak-anak soleh, terpilih Pak ya. anak soleh dan anak soleha ya. Benar, amin Anak insya Allah. baik-baik semua ya. Amin, Makanya insya Allah. mudah-mudahan adik-adik calon siswa ikuti aturan sekolah, penuhi semua kewajiban-kewajibannya, kemudian pastikan lebih berprestasi yang lebih baik, aturan-aturan yang ada di sekolah taati, Iya. hal-hal yang merugikan diri sendiri dijauhi, Iya. hal-hal yang dapat merugikan sekolah pun apalagi dan seterusnya itu pun harus tetap dijaga agar siswa tersebut akhlaknya baik, Iya. sekolahnya pun nama baiknya tetap terjaga. Benar-benar. Nah Pak, mengenai tadi menjaga nama baik sekolah ya Pak ya. Iya. Berarti kan kita siswa-siswa nih, adik-adik semua sudah menaati aturan tata tertib. Nah, apabila mengikuti kegiatan di luar seperti perlombaan itu, prestasi-prestasi apa sih Pak yang telah diraih oleh SMK KGB 1? Kalau bicara prestasi sebenarnya terbagi dua nih. Ini mestinya ada pokok bahasan khusus tentang prestasi. Oh iya. Itu nanti ada pembina OSIS yang menyampaikan, tapi oke, saya sampaikan sedikit. Prestasi terbagi dua, ada akademik, ada non akademik. Kalau akademik yang terkait dengan prestasi dalam belajar, prestasi kemampuan dia dalam hal teknik dan seterusnya. Ada juga prestasi dalam bidang non akademik seperti ekstrakurikuler, olahraga, kemudian seni dan lain sebagainya itu. Nah, itu semuanya menanjung, saling menunjang antara yang satu dengan yang lain. Tapi yang paling penting dimanapun dia berada, ya tetap harus sesuai dengan tata tertib. Ya benar. Dan mudah-mudahan adik-adik semuanya menjadi siswa yang berprestasi. Amin, insya Allah ya Pak. Dan jangan lupa sekarang kondisinya sedang daring, kondisi sedang pandemi, maka harus disesuaikan dengan aturan sekolah. Misalnya proses kegiatan pembelajaran daring dari jam sekian sampai jam sekian, misalkan jam 8 sampai jam 9, proses absensinya jangan sampai telat. Iya Pak, benar. Mengerjakan tugas dari jam 9 sampai jam 10, jam 11 sampai jam 12 misalkan review dan seterusnya. Itu pun harus dilakukan untuk semata-mata tetap belajar lebih kondusif, lebih baik, dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin. Sehingga siswa dan siswa SMK KGB menjadi siswa yang berprestasi. Amin. Seperti dengan slogan kita ya Pak ya, tema PLS tahun ini yaitu menggali kebaikan dan potensi diri dengan maksimal belajar di rumah. Jadi tidak menutup kemungkinan meskipun kita di rumah, kita harus tetap maksimal ya Pak dalam belajar. Harus berprestasi, harus tetap maksimal, dan harus tetap eksis ya Pak ya. Tetap eksis dan harus tetap taati aturan. Benar-benar. Aduh, sudah banyak pertanyaan yang dijawab oleh Bapak Jejen Zainal Arifin SAG. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga di kesempatan lain kita bisa bertemu lagi, dan teman-teman pun pasti penasaran kan dengan beliau, pengen ketemu secara langsung. Wah, kita nantikan kehadirannya ya saat saat kondisi sudah membaik ya Pak ya. Insya Allah. Amin. Nah Pak, satu lagi dong Pak, penutup kesimpulan ataupun rangkuman dari peraturan ini jadi seperti apa Pak? Aturan tata tertib dibuat untuk kebaikan. Selama kita mengikuti aturan, insya Allah akan muncul kebaikan yang lain. Amin insya Allah. Iya. Tapi kalau aturan dilanggar, pasti ada konsekuensi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga aturan, menerapkan aturan, dan mudah-mudahan akan kebaikan demi kebaikan akan kita dapatkan. Amin insya Allah. Nah, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini Bapak. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak sukses ya, sehat. Amin Pak. Akbar juga sukses, anak-anak semuanya sukses, dan kita semuanya benar sukses. Saling doain ya, mudah-mudahan kita selamat semua, sehat semua, dan mudah-mudahan COVID-19 segera hengkang dari muka bumi. Amin insya Allah. Jaga terus kesehatannya Pak ya. Intinya kesehatan harus terus dijaga. Tingkatkan imun, tingkatkan iman dan aman. Oh iya benar. Imun, iman dan aman. Amin insya Allah. Baik.
Itu saja dari saya selaku moderator pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan umumnya untuk semua adik-adik peserta dan yang menonton video ini. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Oke. jumpa. Oke, terima kasih Jenjang Arifin Sage. Ini Mas Akbar. Heeh. Saya mengucapkan terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.